Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan nilai rupiah hingga sore ini, kita telah terhubung dengan Reni Eka Putri, Senior Quantitative Analyst Bank Mandiri. Selamat sore Mbak Reni. Selamat sore Mbak Eliza. Ya, Mbak Reni, ini seperti apa pergerakan rupiah hari ini Mbak Reni terhadap USD dan mata uang safe haven lainnya? Iya, kalau kita perhatikan selama seminggu terakhir, memang pergerakan rupiah berfluktuasi ya antara kisaran 14.200 sampai 14.600 per US dollar. Jadi kita lihat untuk akhir pekan ini US dollar tampaknya memang masih menjadi pilihan sebagai safe haven currency dan sempat juga menguat terhadap mayoritas major currencies untuk hari ini. Ini juga didukung oleh membaiknya beberapa indikator perekonomian Amerika Serikat seperti US jobs datanya yang memang cukup kuat ya untuk periode terbaru. Kemudian kita lihat juga untuk pelaku pasar yang sebenarnya memang masih mencemaskan peningkatan kasus COVID-19 di dalam negeri, ini juga mendorong pelemahan rupiah terjadi pada hari ini. Jadi kalau kita lihat dari sisi regional sendiri, memang mata uang rupiah ini tidak melemah sendirian ya hari ini. Jadi mayoritas mata uang regional itu mengalami pelemahan terhadap US dollar. Jadi tadi pagi rupiah sempat dibuka melemah juga ya dari posisi penutupan kemarin di kisaran 14.400 dan terus melemah ke atas level 14.450 pada hari ini atau sekitar 0,35% koreksinya. Jadi kalau kita lihat untuk sisi volatilitas perdagangan sebenarnya masih relatif kita stabil untuk rupiah, volatilitasnya di kisaran 0,3 sampai 0,6%. Memang dari sisi katalis mungkin tidak terlalu banyak data-data ekonomi yang dapat mengurangi tekanan rupiah pada akhir minggu ini. Oke, nah tadi dengan posisi akhir hari ini seperti apa peluang rupiah untuk pekan depan sebenarnya Mbak Reni? Kalau untuk pekan depan kita masih lihat ada beberapa potensi katalis atau sentimen yang bisa mempengaruhi pergerakan rupiah, karena untuk pekan depan sendiri ada beberapa data juga yang akan rilis ya, seperti data trade balance atau ekspor impor dari dalam negeri yang kita harapkan masih bisa mencatatkan surplus, kemudian beberapa data reguler yang akan dirilis di Amerika Serikat itu seperti penjualan retail, kemudian dari sisi manufaktur dan juga inflasi Amerika Serikat diharapkan dapat menjadi sentimen untuk rupiah sendiri. Sebenarnya untuk saat ini bagi rupiah memang terdapat potensi penguatan masih di kisaran level fundamentalnya di kisaran 14.400 ya, Mbak Liza. Oke, lalu ini bagaimana dengan investasi di obligasi? Jenis apa yang direkomendasikan untuk saat ini? Kalau kita lihat untuk pasar obligasi memang respon pasar sejauh ini masih cukup positif, apalagi dengan tren suku bunga yang masih akan rendah ke depan dan kebijakan akomodatif yang juga dilakukan oleh bank-bank sentral dan juga Bank Indonesia. Tentunya kita lihat dari sisi tingkat inflasi juga masih terjaga di level yang rendah dan kami melihat memang ada potensi yang cukup baik di tenor-tenor panjangnya. Kita lihat benchmark untuk saat ini untuk SBN 10 years itu juga mengalami tren yang menurun, saat ini ada di level 7,09%. Jadi kita lihat potensi pasar obligasi masih cukup positif dengan aliran dana asing yang masih tetap masuk ke pasar obligasi dalam negeri. Jadi kalau kita lihat untuk prediksi yield obligasi acuan tenor 10 tahun untuk tahun ini kita perkirakan mungkin akan dapat menyentuh level di bawah 7%. Jadi kalau kita lihat dari sisi pasar obligasi sih masih cukup prospek ya, Mbak. Oke, baik. Nah ini kalau dengan kenaikan CADEV di bulan Juni, apakah bisa mendorong selera risiko investor obligasi pekan depan? Ya, jadi satu data yang kemarin rilis ya, data cadangan devisa memang ini menjadikan salah satu perkembangan fundamental yang cukup positif, di mana Bank Indonesia mencatatkan cadangan devisa kita sebesar 131,7 miliar US dollar dan ini memang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan bulan Mei ya. Jadi kenaikan ini terutama disebabkan oleh penerbitan sukuk global pemerintah yang memang ditujukan untuk pembiayaan dalam APBN dan penanggulangan dampak COVID. Jadi ini tentunya dapat menjadi salah satu katalis positif tambahan untuk pasar obligasi pekan depan. Oke, apakah itu juga bisa menopang rupiah untuk pekan depan juga?
Ya, jadi selain data cadangan devisa yang memang cukup positif, kita harapkan nanti akan ada data-data yang dirilis terbaru pekan depan yang dapat menjadi sentimen tambahan bagi rupiah. Sehingga untuk pekan depan kita lihat rupiah masih bisa mencoba potensi di supportnya di 14.200 dan resistennya di kisaran 14.400 ya per US dollar. Dan kita lihat ada peluang penguatan untuk rupiah di pekan depan. Oke, selain dengan USD atau dolar Amerika, apa Anda melihat mata uang mana saja yang kemungkinan akan menjadi penekan rupiah? Jadi kita lihat kalau untuk dibandingkan dengan mata uang major currencies lainnya, untuk saat ini euro dan pound sterling masih cukup relatif positif sebagai salah satu pilihan juga oleh investor dibandingkan dengan US dollar, karena kita lihat dari beberapa data-data terbaru mereka juga menunjukkan sedikit peningkatan meskipun masih minim, tapi ini sudah menunjukkan potensi adanya recovery. Jadi kemungkinan untuk beberapa major currency seperti euro, kemudian Swiss franc dan juga dolar Australia masih dapat menjadi pilihan investasi ya, dan ini kemungkinan juga masih akan membawa nilai yang mungkin akan lebih kuat dibandingkan dengan rupiah itu sendiri. Baik, terima kasih Mbak Reni telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas informasi dan analisisnya. Pemirsa, Reni Eka Putri, Senior Quantitative Analyst Bank Mandiri.